Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 85, sifatul munafiqin, ya. Sifatul munafiqin. Kita ngaji kitab tafsir Munir pada surat Al-Baqarah. Pagi hari ini ngaji ayat ke-8 sampai ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Pindah ke sini, geser. Illa anfusahum wa ma yash'urun, biar enggak nutupi tempatnya. Bersama-sama dibaca. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Bersama dibaca. Kelihatan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Yang belakang wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yaqulu kang berkata sapa man amanna. Jadi ada di antara masyarakat atau orang itu yang berkata may yaqulu amanna billahi kelawan Allah. Halaman 85-nya. Billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan hari akhir. Tapi wa ma hum lan ora ono hum. Wa ma hum lan ora ono hum utawi man yaqulu iku bimu'minina. Mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini yang disebut dengan munafik. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una podo merasa, yukhadi'una podo ngerasa menipu, bujui. Mereka merasa dengan itu bisa menipu, merasa bisa menipu, ya. Bukan menipu kepada Allah. Karena Allah tidak bisa ditipu, tapi perasaan mereka dengan menyimpan kekufuran, mengucapkan keimanan tapi menyimpan kekafiran, mereka merasa yukhadi'una Allah. Menipu bujui sapa man Allah ing Gusti Allah. Yang kedua yang ditipu walladzina lan wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina. Mereka bisa seakan-akan dengan menyimpan kekafiran, kekufurannya, dengan mengucapkan keimanan, ngaku iman, tapi hati ini mengkufuri, itu mereka merasa bisa menipu kepada Allah dan menipu, bujui nongone wong-wong yang beriman itu. Tapi wama yakhda'una. Wama yakhda'una lan ora podo. Wama yakhda'una lan ora podo iso menipu sopoman. Sesungguhnya mereka mayakhda'un illa anfusahum, bahkan mereka menipu pada diri sendiri. Jadi kemunafikan itu sesungguhnya adalah penipuan kepada diri sendiri, ya. Menipu kepada awake dhewe. Itu penipuan pada diri sendiri, ya. Itu maksudnya itu. Wa ma yakhda'un illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una lan ora padha menipu sapa alladzina illa anfusahum, kecuali menipu kepada dirinya man. Tapi wa ma yash'uruna, ini yang paling rumit gitu ya. Wa ma yash'uruna lan ora padha merasa bahwa mereka menipu diri sendiri, itu mereka tidak krasa bahwa dia telah melakukan penipuan kepada diri sendiri. Gak krasa nek bujui nang awake dhewe. Itu yang menjadi berat. Jadi ora krasa nek awake sakjane sing dibujui ku awake dhewe. Fi qulubihim, kenapa mereka bisa melakukan itu? Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim iku tetep ing dalem piro-piro atine man yaqulu tadi ini. Nah, ini Allah menyebutkan sebagian. Ada di antara mereka ini yang may yaqulu amanna. Fi qulubihim iku tetep ing dalem atine man maradun utawi sakit
Maradun utawi loro. Maradun utawi sakit. Di hatinya mereka ini sesungguhnya ada penyakit, ada sakit. Jadi sakit yang non fisik, sakit dalam jiwanya, dalam hatinya. Fazadahumullah. Ini yang paling berat. Fazada moko nambahi. Fazada moko nambahi hum ingman sapa Allah Gusti Allah nambahi apane maradon sakitnya. Jadi hatinya terus semakin mereka itu melakukan tindakan kemunafikan, maka semakin sakit itu semakin parah, semakin parah. Walahum lan iku tetep kedue, walahum lan iku tetep dan akibatnya dari sikap kemunafikan yang lahir dari jiwa, dari hati yang sakit itu, walahum lan iku tetep kedue man azabun utawi siksa, khabar muqaddam, najar-najru di awal kalimat, lahu asalnya li berubah menjadi la. Azabun namanya mubtada muakhir. Walahum lan iku tetep kedue man azabun utawi siksaan, alimun kang pedih, alimun kang sangat pedih, sangat mubalaghah. Bima kelawan sebab barang, baknya namanya lis sababi ya sabab. Bima kelawan sebab barang kan kang ono sopoman. Iku yaklibuna membohongi, yaklibuna bujui sopoman. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat keberapa? 8 sampai ke 10. Ini bicara tentang sifat-sifat orang munafik yang pertama. Karena nanti ada 14 ayat yang Allah khusus berbicara tentang ciri-ciri dan sifat orang munafik. Kalau berbicara dengan orang kafir, tentang orang kafir itu 2 atau 3 ayat. Dengan orang mukmin cukup dengan 2 ayat. Tapi dengan orang munafik ini yang paling rumit. Ya, yang paling rumit karena berwajah ganda, gitu ya. Dia berwajah ganda. Dan kalau orang pada kebanyakan pasti dia melihatnya ya baik-baik saja, gitu ya, baik-baik saja. Dalam setiap bentuk kelompok masyarakat dan setiap waktu model seperti itu ada kan. Oleh karena itu Allah mengabadikan di dalam surat ini. Ada potensi orang itu melakukan kemunafikan dalam sebuah kehidupan di tengah masyarakat. Nah ini yang paling rumit. Wong karuan nek musuh itu jelas. Wong nek kafir itu jelas. Ya. Tapi yang paling rumit adalah orang yang yaqulu amanna tapi wa ma hum bimu'minin. Ngomong dia beriman tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Yang bisa kita lakukan adalah mengamati kepada indikasinya, indikator. Tapi itu pun kita tidak boleh menjustifikasi. Jadi kalau kita umpamanya sebagai seorang leader dalam pengambilan keputusan di tengah sebuah komunitas, potensi itu ketika kita lihat ada dan indikasi itu ya, justifikasi bahwa kita katakan orang itu munafik itu tidak boleh. Tapi kita punya hak untuk memberikan sebuah yang namanya keputusan tidak atas dasar alasan itu, gitu ya. Tidak atas dasar alasan kemunafikan. Tapi ada indikasi yang tidak dianggap ya sesuai dengan sejalan dengan apa yang menjadi sebuah pemikiran kita, visi kita. Tapi bahwa kita menjustifikasi orang itu tidak boleh. Makanya orang munafik itu paling rumit. Pada satu sisi dia tetap dihukumi sebagai orang Islam. Paham ya? Tapi indallah dia sesungguhnya kafir. Sehingga kalau dia mati ya tetap disolati. Dia dikuburkan di kuburan orang Islam. Ya. Dia boleh didoakan. Ya, karena kita tidak tahu munafikan itu sesungguhnya ada apa tidak sesungguhnya. Yang bisa kita lihat itu indikatornya. Nabi menyebutkan indikasinya nanti ini, ayat Al-Quran menyebutkan seperti ini. Gitu. Tapi sekali lagi kan itu indikasi yang sekedar kita mempersepsi atau memahami terhadap perilaku kepada orang. Tapi hakikatnya apakah dia ini betul-betul munafik atau tadi hanya tahu. Nabi pun itu tidak tahu. Allah yang menunjukkan. Ini loh Muhammad. Ya. Jadi kalau zaman Nabi dulu, Nabi diberikan salah satu kelebihannya, Allah bisa menunjukkan langsung. Allah itu memang memberitahu pada Nabi. Hati-hati Muhammad. Ini ada orang-orang yang yaqulu amanna tapi wa ma hum bimu'minin. Ini orangnya, ini orangnya, ini orang. Nanti ada beberapa orang yang tokoh munafik, tokoh munafik yang berwajah ganda, yang bunglon ya, yang dia bisa ngomong seakan-akan dia senang tapi tidak senang, iman tapi tidak beriman. Ini yang paling rumit gitu. Kalau musuh itu kan demarkasinya jelas, garis itu jelas. Gitu.
Orang kafir itu jelas. Tapi makanya ayat Al-Quran dalam surat Baqarah ini, di awal surat Baqarah, ketika berbicara munafik itu ayatnya cukup banyak. 14 ayat. Orang mukmin cukup dengan 2 ayat, orang kafir itu 3 ayat. Karena sudah sangat jelas. Sangat jelas. Yang abu-abu, yang tidak jelas, yang berwajah ganda, ini yang paling rumit gitu. Iya tapi gak iya. Beriman tapi tidak beriman. Nah, rumitnya ada di situ. Yang bisa kita lakukan adalah hanya berhati-hati untuk melihat terhadap indikasi dan kemungkinan-kemungkinan. Oke ya, ini maksudnya itu ya. Jadi kalau kita dipahamkan Allah tentang ciri-ciri ini adalah hanya untuk menjadi indikasi kehati-hatian dalam kita melakukan bersikap. Al-qiraatu sekarang bacaan dari ayat tadi. Wa ma yakhda'una wa ma yakhda'u. Jadi begini ya. Orang beriman, orang mukmin, orang Islam itu ada kategori muslim yang mutiin, ada muslim yang fasikin, ada muslim tapi yang munafikin. Munafik ini yang paling parah. Kalau fasikin itu dia melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi kan untuk dirinya sendiri. Orang fasik suka berbuat maksiat, tapi awake dhewe dia masih jujur dengan dirinya. Saya berbuat salah, iya saya salah, gitu ya. Tapi kalau munafik itu tidak, gitu ya. Yang ditampakkan itu kebaikan terus. Dia bisa menampakkan kebaikan, bisa menyimpan keburukan dia, gitu ya. Nah, yang fasik ini tentu ada kalkulasi sendiri. Dia tetap dikategorikan beriman, indallah. Tapi kalau munafik ini, indallah, dia tidak beriman, dia kafir. Tapi indannas, kita tetap harus menganggap dia dalam kategori, masuk dalam kategori hukumnya orang apa? Beriman, orang beriman. Sehingga diperlakukan seperti itu, dia berhak menerima zakat. Paham ya? Bisa menjadi seorang wali, itu berlaku. Dia bisa mendapatkan warisan. Tetap dia dapat. Gitu ya. Karena lahiriah dia menyebutkan lah. Karena Kanjeng Nabi pun itu tidak membolehkan. Artinya tidak membolehkan sahabat ketika akan menjustifikasi bahwa orang itu bujui ketika ngomong la ilaha illallah itu. Ada seorang sahabat ketika di dalam peperangan, karena mungkin orang kafir yang musuhnya itu tahu, ketika dia hampir dibunuh, lalu orang itu membaca la ilaha illallah. Tetap dibunuh oleh dia, oleh sahabat itu. Lalu dia lapor kepada Nabi, Nabi, saya tadi terpaksa harus saya bunuh. Dia meskipun saat itu dia membaca la ilaha illallah. Nabi marah, Nabi duka. Jangan begitu. Kamu tidak punya hak untuk menilai dia sungguh-sungguh apa tidak dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika dia menyebut la ilaha illallah, berarti dia orang mukmin yang harus dilindungi darahnya. Anda tidak boleh menjustifikasi orang itu ngomongin la ilaha illallah sekedar untuk melindungi dia. Dia menyimpulkan begitu sahabat itu. Saya tahu Nabi dia bilang itu karena supaya tidak saya bunuh. Sehingga tetap saya bunuh. Karena tahu itu adalah khidah. Dia adalah untuk menipu saya, gitu ya. Tidak. Dalam peperangan. Ya, namanya sudah musuh. Dia bunuh. Tapi dia bukan berarti lalu salah juga tidak. Paham ya? Tapi penafsiran dia, sahabat yang bunuh ini tidak dikatakan salah oleh Nabi, tapi itu tidak boleh, gitu lah ya. Karena dia belum tahu, ya tidak boleh. Tapi dia tetap dibunuh. Kata Nabi, jangan begitu. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang menjadikan dia harus harumadima'uhu wa maluhu, harus diberikan perlindungan terhadap darah dan hartanya. Anda tidak boleh lalu kemudian menafsirkan sendiri, mempersepsikan, ya, menganggap bahwa kalimat itu sekedar khidah, sekedar untuk menipu atau melindungi taqiyah. Taqiyah itu melindungi dirinya, supaya tidak saya bunuh. Itu bukan urusan kamu. Yang Anda tahu, fil dhahir dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah harus dilindungi itu darah. Itu rumitnya orang munafik itu di situ. Ya kan repot gitu kan. Menjustifikasinya tidak boleh. Makanya paling ruwet itu. Lihat orang yang lalu kemudian yang disebut dengan munafikin. Kalau orang yang fasikin itu masih fasik itu ya, dia yang melakukan itu dosa tapi kan enggak wedi. Ya. Dia lebih gentleman gampangan ini. Ngombe ya sumbe. Bukan ngombe teh ya, ngombe minum khamr gitu ya. Dia minum khamr, ya dia emang dosa awake dhewe kan gitu ya. Dosa awake dhewe dan dia tahu resikonya itu gitu. Yang rumit itu pada tingkat munafikin. Makanya yang harus kita hindari
kita waspadai ya indikatornya, tapi tetap tidak boleh apa? Menjustifikasi. Menjustis itu tidak boleh menjustifikasi. Menghukum, menetapkan bahwa dia munafik, kamu munafik. Tidak boleh. Nah, ayatul munafik, kalau hanya mengatakan ada tanda-tanda ya, Yusuf untuk joleno ada tanda-tanda. Tapi terus karo nak munafik ya, tapi hati-hati tandamu itu. Kok sono tanda-tanda ini gitu. Itu dalam hal orang munafik. Oke. Al-qira'atu wa ma yakhda'un. Ini qira'ah karena bacaan Al-Qur'an itu ada riwayatnya. Ada riwayat yang masyhurah, yang mutawatir, lalu kemudian ada yang syadzah. Syadzah itu yang lawannya mutawatir. Al-qira'ah wa ma yakhda'un quri'a dibaca ala annahu mudhari'un. Mudhari'u khada'a. Mudhari'nya madhi khada'a. Al-mujarrad mabniyan lil fa'ili mabni fa'il. Jadi kalau mabni fa'il itu namanya maklum. Wa hiya qira'atus sab'ah, bacaan nama yakhda'un itu qira'ah sab'ah. An abi ghair abi amrin selainnya abi amr. Yang kedua ditafsirkan ala annahu mudhari'un. Mudhari'u khada'a. Jadi bukan khoda'a tapi khoda'a. Al-mazid ada tambahannya. Kalau khoda'a tadi mujarrad, asli semua. Khoda'a ada tambahan alif itu. Mabniyan lil fa'ili, mabni lil fa'ili maring fa'il. Mabniyan khali mabni lil fa'il. Wa hiya utawi yakhda'un dari kata madhi khoda'a, iku qira'atu abi amrin, wa ma yukhadi'una. Jadi ada yang baca apa? Wa ma yukhadi'una. Sehingga kalau kita ngerti bacaan ini, anak moco sing gak podo itu kan tidak kaget. Itu berarti mengikuti bacaan lain. Ada yang masyhurah atau mutawatir, ada yang sifatnya tadi ini yang syadzah. Bacaan yang syadz, yang hanya beberapa orang. Wa ma yukhadi'una. Kalau yang awal tadi apa? Yang berlaku secara masyhurah, kira sabahnya apa? Wa ma yakhda'una. Dari madhi khada'a. Kalau wa ma yukhadi'una dari madhi khada'a. Apa? Fa'ala gitu. Sesuai di rumah nih kalau ngerti dewi ya. Yakdzibuna. Ya repot ya. Ini diulang pola atau lagi. Mandu-mandu aja. Ben seneng sih ngulangnya. Nyenengno kan untuk ganjarannya. Yakdzibuna ay quri'a. Tapi saya kan itu harus husnudon, tidak boleh menjustifikasi depan. Indikasinya saja yang saya lihat. Indikasinya kok telah ngomong. Ketoro gak nyambung ya. Yakdzibuna ay quri'a, karena saya nggak nyambungin kadang guyune keliru wae gak guyu melok pelan guyu gitu. Itu berarti gak nyambung jelas. Quri'a dibaca apa yang dibun? Apa yang dibun yang dibaca yukadzibuna. Ada yang baca yukadzibuna. Nah, ini. Wa hiya qira'atu Nafi. Ini bacaannya Imam Nafi. Wa Ibnu Katsir lan Imam Ibnu Katsir wa bi Amr wa Ibnu Amirin. Lalu yang kedua yang dibun ada yang baca yakdzibuna wa hiya qira'atu Baqis Sab'ah. Yang aslinya yakdzibun. Itu ya. Al-i'rabu may yaqulu. Sekarang i'rabnya. Tadi itu bacaan qiraah. Qiraah bacaan lafadznya. Sekarang i'rabu ya dipahamkan kamu ya, dipahamkan. Meskipun tidak paham tadi itu gitu ya. Al-i'rabu i'rabnya may yaqulu wahada. Wahada itu dimufradkan. Wahada itu artinya mufrad, siji. Wahada ad-dhamiru fil fi'li. Wahada mufrad apa ad-dhamiru dhamir fil fi'li ing dalam fi'il. Fi'ilnya yaqulu. Yaqulu. Man itu mustarak. Man itu lafadz yang punya makna ganda. Bisa satu, bisa banyak. Bisa mufrad, bisa jamak. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Itu kalimat yang betul-betul punya makna yang all round itu ya. Artinya kuabeh iso gitu iso. Jadi normalnya man itu bisa huwa, man itu bisa hum, bisa hunna. Itu ya. Aslinya begitu. Itu namanya mustarak. Isim mausul yang mustarak. Sehingga Al-Quran seringkali menggunakan bentuk kalimat man itu dengan dhamir yang berbeda-beda. Wahadai. Ya panjang kudu suwe ngaji nih gitu. Biyen kudu ngaji. Wahada apa ad-dhamiru.
Fil fi'li dalam fi'il mana fi'ilnya? Yaqulu. Ya, yaqulu itu berarti mufrad, ai huwa. Kalau yaquluna itu jamak, ai hum. Boleh begitu. Tapi ini Allah memilih dengan lafaz yaqulu, pakai dhamir mufrad. Pasti ada rahasianya. Rahasianya itu nanti yang diubah di belakang. Kenapa menggunakan mufrad? Nanti dirubah iltifat. Nanti ada iltifat, kalimat berikutnya dirubah menjadi jamak gitu. Sama-sama benarnya itu. Karena man tadi itu mustarak. Ya, isi paham nggak paham itu saya terangkan. Muro'atan krono menjaga, muro'atan krono joko lilafdhi man. Jadi kalau itu menggunakan yakulu itu yang yang dijaga, yang difokuskan itu pada lafadznya. Karena man itu lafadznya memang mufrad, gitu ya. Man itu mufrad. Maka menggunakan yakulu. Watajuzulan boleh opo muraatul makna, menjaga makna. Kalau maknanya bisa jamak, man itu wong bisa berapa saja. Itu namanya muraatil makna. Berarti pakainya fayujma'u dijamakkan opo yakulu. Sehingga menjadi yakuluna. Menjadi apa? Yakulu. Boleh begitu, tapi karena ini Al-Qur'an yang sudah diturunkan dengan pilihan Allah, kalimatnya dimufradkan, ya berarti yakulu gitu ya. Tapi secara bahasa Arab itu boleh dibaca mayyakulu, boleh dibaca apa? Man yakuluna. Apa? Man yakulu. Kalau yakuluna itu yang dilihat adalah makna man. Karena man maknanya bisa jamak. Tapi kalau dibaca yakulu, maka itu yang dilihat lafadznya. Karena lafadz man itu memang apa? Mufrad. Memang apa? Murafat. Jadi mura'atul lafzi. Ada mura'atul makna. Menjaga lafadz dan menjaga apa? Makna. Yukhadi'unallaha, ini masih menafsirkan mufradnya. Yukhadi'unallaha, ay nabiyallah. Jadi mereka merasa bisa menipu Allah. Di sini ditafsirkan bukan Allah langsung, tapi nabinya Allah, ay nabiyallah. Yukhadi'una podo menipu sopaman yakulu tadi orang munafik, Allah ay nabiyallah. Tafsirannya ya. Mereka menipu kepada nabi maunya perasaan mereka, yang kedua menipu kepada orang-orang yang beriman. Iya. Jadi rasain lu, saya tipu kamu. Kan gitu. Saya ngaku iman, padahal saya sesungguhnya adalah musuhmu. Mereka menipu Nabi. Tapi Gusti Allah lalu menunjukkan kedok mereka itu. Kemunafikan mereka lalu diungkapkan oleh Allah. Ay Nabi Allah. Fakhudifa, nah ini. Kenapa Nabi Allah penafsirannya? Fakhudifa dibuang apa al-mudhafu mudhaf. Ingat susunannya ini susunan idhofah. Kalau ngaji Amsilati jilid pertama, pada halaman ketika halaman 11, 12. Ya. Yang sudah pernah kata Amsilati? Minimal sudah pernah kan? Jadi kalau ditanya, sudah ngaji nahu? Sudah. Tidak pernah tahu. Wauki malan ditegakkan, ditetapkan opal mudhafu ilaihi maqamahu ing panggonane mudhafnya. Jadi yang dibuang itu Nabiullahnya. Itu namanya lafadz yang ditakdirkan. Namanya dilalatul iqtidha, ada lafadz yang dibuang. Yukhadi'unallaha ay yukhadi'una nabiyallahi. Apa? Yukhadi'unallaha nabiyal. Yang ditipu oleh mereka adalah nabi ini Gusti Allah itu. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali menipu kepada dirinya sendiri, dan itu mereka wa ma yashurun. Konyol lagi, mereka tidak merasa bahwa mereka telah menipu dirinya sendiri. Wa ma yashurun. Oke, berikutnya bima kanu yakdibuna alba'u ba ikut tata'allaku. Ba itu huruf jar. Ikut tata'allaku berkaitan bi fi'lin muqaddarin dengan fi'il yang dikira-kirakan. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu banyak kalimat yang tidak tampak, yang dalam anggapan, namanya muqaddar. Ada banyak namanya mahal. Mahal itu hanya kedudukan, tapi harokatnya itu tidak ada. Gitu. Ada yang dibuang, tapi bisa terbaca gitu. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Jadi banyak hal yang misterius yang tidak tampak dibuang, tapi kita bisa membaca itu kayak umpamanya faslun. Faslun itu menjadi khobar, yang dibuang itu hada, ada hadanya. Hada tidak tersimpan, hada tidak tertulis, tapi kita tahu di situ ada hada. Kita itu masih kita yang ngerti nahwu loh ya. Kita tahu bahwa di situ ada hada gitu. Kalau ini gak ru, ya gak ru, ya gak ono, ndi ono anu nih hadane, gak ono. Ya faslun tok isine, faslun. Faslun itu dia menjadi khobar, hadanya dia menjadi mubtada. Mana ada kitab kuning titik komanya itu tidak ada.
Tapi kita tahu di situ ada titik, di situ ada koma, di situ ada tanda kutip. Mayakulu amanna yakulu, amanah itu tanda kutip. Amanah itu. Waminan nasi mayakulu amanah, amanah itu seperti tanda kutip. Apa yang dikatakan dia? Amanna billah. Tapi wa mahum bimu'min. Itu seakan-akan ada tanda kutip. Sehingga kalau orang itu ngerti nahwu, ketika membaca huruf Arab, dia akan tahu titik komanya. Ketoro, ini dia paham ini bahasa Arab. Ini bahwa ini sedang satu pemahaman, satu paragraf, ini satu kalimat. Begitu misterius bahasa Arab. Sehingga hanya orang-orang yang punya kesaktian khusus, nah, kayak dukun gitu ya, yang tahu tentang misterinya sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau dukun cabul ya nggak tahu lah. Dukun beranak malah nggak ngerti ya, dukun beranak. Nah, dukun bejut kadang masih bisa. Gitu ya. Bimakanu yakdzibuna. Al-ba'u iku tata'allaku berhubungan apa ba' bi fi'lin muqaddarin dengan fi'il yang dikira-kirakan. Nah, ini kan dikira-kirakan ai istaqarra lahum. Istaqarra lahum wa ma istaqarra lahum. Istaqarra itu ditetapkan. Istaqarra, istakirun, kainun, mustaqirun, kainun, artinya tetap. Ada lafaz yang dibuang, yaitu istaqarra lahum. Wama utaima, wama lan ma, mal fi'li sertane fi'il ba'daha. Mal fi'li sertane fi'il ba'da sausin ma itu fi takdiril masdar. Ai bikaunihim, nah ini kan, bikaunihim yakdzibun. Bikaunihim yakdzibun. Ai istaqarra lahum bikaunihim yakdzibun. Tadi kan walahum adzabun alimun. Terus bimakanu ay bimastaqarra lahum bikaunihim yakdzibun. Karena mereka telah menetapkan dirinya sebagai penipu, maka itulah mereka lalu mendapatkan siksaan dengan karena kebohongan mereka itu. Jadi ada kalimat yang dibuang. Makanya orang ngaji kitab kuning itu satu kalimat itu maknanya kadang panjang, karena ketika dimaknai panjang itu yang dimaknai itu sesuatu yang tidak tertulis saja, gitu ya. Dia karena harus memaknai sesuatu yang tidak tertulis, yang tersirat. Kalau yang tersurat saja ya pendek gitu, pendek. Tapi aku mau, ya. Jadi kewalahunan itu tetap kedua alladzina. Itu karena menyimpan makna istaqarra kainun. Kalau diartikan apa adanya teksnya, walau melan bagi mereka, itu saja sudah. Itu terjemahan bebas. Ya. Tapi kalau terjemahan kitab kuning dengan kalimat per kalimat, itu pasti akan menyebutkan makna yang tidak makna kalimat yang tidak tertulis, gitu ya. Walahum lan iku tetap, karena di situ mengandung kainun awistaqor. Ya, kainun awistaqor. Yang tahu ya karena rumusnya begitu, bila mana ada jar majrur menjadi khobar, maka dia mengandung makna kainun awistaqor. Itu ada rumusnya. Paham ya? Ada rumusnya. Dasarnya mana dalilnya? Kamu sudah hafal itu. Wa akhbaru bi darfin aw bi harfi jar. Iya. Hafal notnya saja ya. Tapi ngerti bunyi maresnya enggak ngerti ya. Nadanya tahu ya. Bikaunihim yakdzibun. Oke. Sekarang yang ketiga, uraian balaghah. Nah ini ya. Tadi makna dari segi qiraah, kemudian apa? Makna dari segi nahwunya tadi itu, lalu kemudian makna dari segi apa? Balaghah. Nahwu atau i'rabnya sekarang balaghah. Ben tahu ngerti balaghah. Panganan apa balaghah itu? Sastranya. Sastra. Oh, berubah bahasa Indonesia ngerti sastra ini. Sastra itu balaghah itu saya apa? Balaghah. Baligh itu indah, keindahan. Al-Quran itu mengandung banyak hal. Dari segi tata bahasa ada, namanya nahwu sorof, i'rabnya itu, kalau dari segi keindahannya balaghah, dan nanti badi ya. Badi itu sastra lebih tinggi lagi. Al-balaghah wa ma hum bimu'minin, al-mudabadir ayyuqala wa ma aman. Jadi kalimat ini, kenapa tidak Allah mengatakan wa ma amanu, tapi dikatakan wa ma hum bimu'minin. Yang digunakan, lalu kemudian langsung menunjuk lagi kepada mereka. Mestinya cukup dengan wama amanu. Ya qulu amanna, tapi wama amanu. Mereka sebenarnya tidak beriman. Itu sudah betul secara kalimat. Tapi itu kan tidak indah. Allah menyebutnya dengan keindahan apa? Wama hum
bimu'minina. Apa? Wa ma hum liyutabika. Ini alasannya. Liyutabika supaya mengimbangi. Mutabaqah itu artinya mengimbangi. Qaulahu indawi Allah mayyaqulu aman. Jadi supaya kalimatnya itu menjadi selaras, seimbang. Itu namanya mutabaqah, selaras. Jadi Allah tidak menyebutkan mayyaqulu amanna terus wa ma amanu. Itu kan gak enak gitu ya. Tapi kalau wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu ngerti namanya mutabaqah. Mutabaqah itu artinya memberikan keselarasan terhadap kalimat sebelumnya itu. Walakinnahu, nanti di rumah coba dipelajari, kemudian kamu ngulang kayak saya gini, seakan-akan seperti paham. Ya, suaminya bojone lungguhno terus kemudian Mas ngaji kitab tafsir gitu ya. Wah, jadi bojone kok tambah pinter ini ya. Yaqulu amanna walakinnahu adala. Ini ya. Walakinnahu tetapi utawi Gusti Allah iku adalah memindahkan sapa Allah anil fi'li saking fi'li lal ismi. Kalau wa ma amanu itu berarti bentuknya menggunakan jumlah fi'li ya, amanu. Tapi ketika dirubah wa ma hum bi mu'minin, mukmin itu artinya isim fa'il. Kenapa pindah bentuk kalimatnya? Padahal tadi mestinya bisa diucapkan apa? Wa ma amanu. Tapi Allah memilih dengan kalimat apa? Wa ma hum bimu'minin. Satu alasannya melaraskan. Dengan apa? Dengan memindahkan bentuk kalimat fi'il berubah menjadi kalimat isim. Wa ma hum bimu'minin. Li ikhrajihim. Ini alasannya menurut penafsiran. Penafsiran para mufassirin. Li ikhrajihim krono keluarnya munafikin. Li ikhrajihim krono keluarnya munafikin min adadil mu'minin dari kelompok atau jumlahnya orang yang beriman. Mereka dikeluarkan, mereka karena mereka sesungguhnya dengan kemunafikan itu tidak masuk dalam kategori orang yang beriman. Ikhrajihim. Makanya orangnya yang disebut, bukan lagi imannya. Paham ya? Wa ma hum bimu'minin. Yang difokuskan penegasannya bukan pada keimanannya yang ditiadakan, tapi yang dia tiadakan adalah orangnya, bahwa orang yang munafik itu tidak masuk dalam kelompok bilangan orang mukmin. Ya, itu maksudnya begitu. Ya. Wa akkadahu bil ba'i. Wa akkadalan memperkuat. Taukid itu memperkuat. Wa in qaul sapa Allah bil ba bi mukminin, gitu ya. Itu diperkuat. Mubalaghatan krono bangetake. Mubalaghah itu karena memberikan tekanan, bangetake fi takdzibihim ing dalam oleh membohongkan munafik. Jadi itu kalimat yang paling tegas, yang paling jeru gampangane ngono. Allah dengan pilihan kalimat wa ma hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman karena mereka telah melakukan kebohongan. Tapi kalau dikatakan mereka itu gak iman kok, kan beda toh. Jadi orangnya langsung yang ditunjuk bahwa mereka ini sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ditaukidkan dengan bi tadi ini. Bi itu artinya ta'alluq, punya hubungan huruf jar itu. Karena punya hubungan dengan kebohongannya. Yukhadi'un Allah. Sekarang kita lihat yang kedua. Yukhadi'un Allah, lafaz yukhadi'un Allah iku isti'aratun tamsiliyah. Jadi dalam balaghah itu ada istilah badi isti'arah. Isti'arah tamsiliyah, mengimbangi dari kalimat yang pertama. Shibhu khalihim ma'a rabbihim. Shibhu khalihim menyamakan keadaan mereka ma'a rabbihim fi idharil iman wa ifa'il kufri. Ya, dalam menampakkan iman wa ifa'il kufri lan menyembunyikan kekafiran. Bihali ra'iyatin. Kelawan tingkai ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Tukhadi'u yang menipu sapa ra'iyah. Tukhadi'u kang bujui sapa ra'iyah sultanaha ing pemimpinnya ra'iyah. Ini seakan-akan mereka digambarkan yukhadi'unallaha ayyukhadi'una nabiyallah. Tadi begitu ya. Mereka menipu kepada nabi ini Gusti Allah. Allah menggambarkan itu untuk menggambarkan tentang kemungkinan rakyat yang menipu kepada pemimpinnya. Yukhadi'unallah. Wastu'ira al-mushabbahu bihi lil musyabbah bitariqil isti'arah. Digawi isti'arah al-mushabbahu bihi bil musyabbah maring musyabbah
bitorikil isti'arati, dengan jalan isti'arah. Tadi lagunya yukhadi'unallaha walladzina amanu, tapi wa ma yakhda'una. Itu namanya isti'arah. Ada kalimat yang sama. Wa ma yakhda'un. Oke ya. Fi qulubihim maradun. Sekarang apa di sini? Itu kinayatun. Penyakit itu kinayah. Kinayah itu kalimat yang tidak sesungguhnya. Apa istilah bahasa Indonesianya apa? Kalimat yang tidak sesungguhnya. Ya, ya bersama dengan kinayah. Jadi kita ngomong sesungguhnya talang itu mili. Tapi kan bukan talangnya yang mili. Yang mili apanya? Airnya. Itu kalimat apa istilahnya? Ya sekolah enggak ya aku ya karo. Saya tidak benarkan, tidak menyalahkan. Yang penting ada dalam saya itu ya. Fi qulubihim maradun. Apa itu maksudnya? Iku kinayatun. Kan kunniya bil marad. Kunniya digawe kunyah. Kunniya digawe kunyah bil maradi kan lafat marad fil qalbi anin nifaq, saking kemunafikan. Jadi maradun itu ain nifaqun, ya. Munafikan itu adalah penyakit. Apa? Penyakit. Maka harus ada kejujuran, gitu ya. Lawannya kemunafikan, kebohongan itu adalah kejujuran. Dan itu kunci utama, gitu ya. Salah satu indikasi kata Nabi, orang munafik itu suka bohong. Kalau dikasih amanat itu suka khianat. Kalau berjanji dia suka tidak menepati janji. Itu kemunafikan. Ciri lagi dalam Al-Quran, kalau sholat itu malas. Kalau sholat itu bermalas-malasan. Ini yang harus diwaspadai loh ya. Ya. Sholat kok dini, kok aja mulai mana? Tambah mana? Jam sapiro gitu rumahnya. Orang munafik itu cirinya itu. Nah orang yang beriman cirinya itu musaroah. Cepet-cepetan. Mereka itu cepet-cepetan. Jadi nggak tekno, itu berarti orang yang betul-betul punya keimanan yang kuat. Paham ya? Kalau orang itu dia betul-betul nggak tekno, itu kan berarti orang yang benar, hati ini. Dia percaya tenang. Nah, kalau yang bujui macam-macam itu caralah, itu indikasi sosialnya. Tapi indikasi yang bersifat personal adalah ketika kita melakukan kebaikan, termasuk khususnya sholat, kusal. Orang munafik itu kata Allah, wahum kusal. Tapi kalau orang bermukmin itu tidak wasari'um ila maghfiratin. Jadi ada cepet-cepetan. Kalau kita ini lalu kemudian kita ini kok males-malesan, ojo-ojo saya ada sifat munafik kepada Allah, gitu ya. Kita ngaku beriman tapi kok kita ini nggak patek no. Terus iman yang kayak apa? Gitu kan begitu ya. Itu makanya yang kita takuti ada di situ. Sehingga kalau kita ada mensegerakan meskipun boleh diakhirkan. Paham ya? Kalau terpaksa itu bukan karena kita malas, gitu loh ya. Ketika kita tidak ada alasan apa-apa, yang disegerakan saja. Itu berarti menandakan kita betul-betul punya kualitas keimanan. Kecuali kalau dalam kondisi kita ada sesuatu kesibukan lain yang kita harus menunda sholat itu. Boleh, memang itu boleh. Kalau ini kan bukan karena malas, paham ya? Karena ada alasan, ada uzur yang membenarkan kita untuk atau yang memantaskan kita untuk mengakhirkan. Tapi kalau kita itu segerakan. Kenapa? Allah menyebut bahwa salah satu ciri orang munafik itu ketika sholat itu dia adalah kusal. Tapi orang mukmin itu langsung khosyi'un. Jadi illa alal khosyi. Ya, sholat itu menjadi berat kecuali bagi orang yang apa? Khusyuk. Bagi munafik itu akan menjadi berat. Akan munafik. Sehingga sesungguhnya tidak bisa ditipu sesungguhnya. Akan kelihatan. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh menjustifikasi. Yang tahu kita hanya indikatornya saja, indikator. Ya, fi qulubihim marad. Wan nifaqu iku fasadul qalbi, kemunafikan itu bisa merusak terhadap hati. Kemunafikan itu akan bisa merusak keras. Hati itu lalu menjadi keras dan menjadi mati. Kalau sudah mati hati itu tidak lagi berfungsi. Dinasihati ya gak mempan, dikandani ya gak iso, dikasih kebaikan juga tidak bisa. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai lalu kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nauzubillahi min dzalik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minna. Allahumma shalli ala Muhammad.